Bismillahirrahmanirrahim. Lalu keterangan dari sekolah kejuruan atau di bawah kita dari kita dilakukan akan masuk di kita di bawah sunat waktu di bawah air di bawah jalan dan waktu di bawah di bawah di bawah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi Fir'aun Allah Ta'ala wa ta'ala beliau berumur di ilmu kita amin. Ila qul astaghfirullah min qawlin bila amalin la taqnatu bihi nasalatu ya Allah. Amal kita khairan mimma ta'arfu bihi wa mastaqamtu sama qawli la tastaqini wa la tazawwaju qabla al-mawti bilatan wa la tusalli wa fardin wa la asim. Astaghfirullah nyun ngapura sapa ingsun. Astaghfirullah nyun ngapura sapa ingsun Allah ing Allah. Allah ing Allah min qawli saking pengucap saking ucapan bila amalin kelawan tanpa amal. Bila amalin kelawan tanpa amal. Lakot jadi teman-teman nasab tulis berake sopo ingsun. Nasab tulis berake sopo ingsun bihi kelawan qawlun bila amal. Bihi kelawan qawlin bila amal naslan ing keturunan. Naslan ing keturunan lidia hukumi kedua wong kang mandul. Lidia hukumi kedua wong kang mandul. Amal pemerintah sapa ingsun. Amal pemerintah sapa ingsun ka ing sira. Amal pemerintah sapa ingsun ka ing sira al-khayra ing kebagusan. Al-khayra ing kebagusan lakin tetapi maktamat tu orang ngelakoni sapa ingsun. Maktamat tu orang ngelakoni sapa ingsun bihi kelawan khair. Wa mastaqamtu lan ora amri jejeg sapa ingsun. Wa mastaqamtu lan ora amri jejeg sapa ingsun. Wa mastaqamtu lan ora amri jejeg sapa ingsun pama moko utawi apa. Pama moko utawi apa kauli iku pengucap ingsun. Kauli iku pengucap ingsun lakah marang sira. Lakah marang sira. Ing lafaz istaqimi. Jadi maksud ada kulil kaul. Setiap ada lafaz kaul pasti ada nasabnya di sana. Istaqimi jejeg sapa sira. Istaqimi jejeg sapa sira. Wala tazawwaju lan ora ngalaksangu sapa ingsun. Wala tazawwaju lan ora ngalaksangu sapa ingsun. Wala tazawwaju lan ora ngalaksangu sapa ingsun qoblal mauti dalam sadurunge mati. Qoblal mauti dalam sadurunge mati. Nafilatan ing amal sunnah. Nafilatan ing amal sunnah. Wala usolli lan ora salat sapa ingsun. Wala usolli lan ora salat sapa ingsun siwa fardin ing liyane fardu. Siwa fardin ing liyane fardu. Siwa fardin ing liyane fardu wala asumi lan ora poso sapa ingsun. Wala asumi lan ora poso sapa ingsun. Kata Imam Busiri dalam baitnya, dalam syairnya, dalam qasidahnya, beliau mengatakan astaghfirullah min qawlin bila amal. Setelah sebelumnya beliau memberikan kita nasihat, memberi nasihat kepada kita agar kita menjauhi hawa nafsu. Karena tidak ada kebaikan di dalam hawa nafsu. Kemudian beliau mengatakan astaghfirullah min qawlin bila amal. Saya mohon maaf, memohon ampun kepada Allah. Hanya bisa berkata, saya hanya bisa memberi nasihat, saya hanya bisa nukuri orang bila amal, tapi saya tidak bisa untuk melakukannya. Hanya bisa ngomong, tidak bisa prakteknya. Saya hanya bisa ngomong, tidak bisa prakteknya. Itu yang dikatakan oleh Imam Busiri. Dan memang dalam masalah dakwah itu sebetulnya ada tiga. Kata Al-Bani Sayyid Syekh Muhammad Ali bin Muhammad Ba'adiyah, beliau pernah menyampaikan bahwasanya dalam dakwah itu ada tiga macam. Dakwah itu ada tiga metode. Pertama, dakwah bil maqal. Dakwah menggunakan ucapan. Kemudian kata beliau yang kedua yaitu dakwah bil af'al.
Kemudian ada bil ahwal, kata teman, bil ahwal yaitu dengan kita nggak ngomong, kemudian pekerjaan kita yang berjuru-juru kepada orang, tapi kita sendiri yang langsung melakukannya. Ini merupakan dakwah. Metode dakwah yang paling efektif yaitu ketika kita turun langsung. Maka sampai dikatakan bahwasanya lisanul hal absaru min lisanil maqal. Tingkah laku atau teladan yang baik itu lebih fasih, lebih berefek daripada hanya sekedar ucapan. Ini merupakan lisanul hal. Jadi dari itu. Contoh bahwasanya lisanul hal itu afsah min lisanil maqal. Ketika Hudaybiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memasuki Makkah karena sudah lama ingin kepada Makkah sebelum terakhir di Makkah. Beliau pengen ke Makkah untuk melaksanakan haji. Ya memang ketika orang Arab bepergian kalau zaman dulu orang Arab ketika bepergian pasti mereka itu bawa senjata. Pasti lengkap di sampingnya itu pasti ada senjata, pasti ada geladi, pisau dan semacamnya. Bukan mereka ingin perang juga, tapi kalau seperti itu bawaan mereka. Jadi ketika mereka ingin memasuki Makkah di daerah Hudaybiyah dicegat oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu sebelum tragedi Fathu Makkah. Akhirnya dilarang untuk memasuki kota Makkah. Sehingga dari sini adalah hukum yang namanya damul ihsor. Ketika kita ingin melaksanakan haji dan semacamnya, kemudian kita tahan, maka di situ kita harus menyembelih di tempat kita ditahan, kita harus menyembelih dan kita menghalak atau taksir terhadap rambut kita. Itu merupakan damul ihsor yang harus dilakukan bagi mereka yang tertahan. Karena para sahabat dan Rasulullah tertahan di daerah Hudaybiyah tidak bisa masuk Makkah. Akhirnya mereka harus melaksanakan yang namanya damul ihsor. Mereka harus menyembelih yang namanya sembelihan dan juga harus menghalak atau taksir. Rasulullah merintah kepada sahabat-sahabatnya agar menyembelih kambing dan juga memotong rambutnya. Itu Rasulullah yang merintah secara ucapan, tapi gak ada satupun yang melaksanakannya. Gak ada satupun dari para sahabat yang melaksanakannya. Padahal Rasulullah diperintah oleh Allah, tapi sahabat gak ada satupun yang melaksanakannya. Akhirnya beliau pulang ke tempat istirahatnya, yaitu di Hudaybiyah masih. Pulang ke tempat istirahatnya, ada di situ istri yang bersama beliau yaitu Sayyidah Ummu Salamah. Kemudian Sayyidah Ummu Salamah mengasih saran kepada Rasulullah melihat suaminya sedang sedih, masih saran. Itu dan dengan Rasul melaksanakan yang lebih dahulu. Dengan menyembelih terlebih dahulu, dengan cukup terlebih dahulu, maka insya Allah pasti para sahabat mengikutinya. Saran dari Sayyidah Ummu Salamah dilaksanakan oleh Rasulullah dan terbukti ketika Rasulullah telah menyembelih dan memotong rambutnya, para sahabat langsung mengikuti. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya metode yang paling efektif dalam berdakwah sebetulnya yaitu teladan yang baik. Sampai dikatakan lisan melihat absaru lisan maqal. Maka dari itu Imam Busiri mengatakan bahwa ya Allah, saya mohon ampun kepada Engkau yang bilangan karena saya hanya bisa berkata, tapi saya tidak bisa mengamalkannya. Saya tidak bisa ngomong bahaya hawa nafsu, tapi saya masih terkadang mengikuti hawa nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lakukan nasab tujuh selanjutnya dia untuk sebagaimana aku telah menisbahkan seorang anak terhadap orang tua yang mandul. Apakah orang yang mandul memiliki anak? Tidak. Ini kata yang merupakan mustahil kata yang mustahil. Itu menunjukkan bukan hanya ketidakmungkinan, tapi juga mustahil jika ada orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakannya, tidak bisa memberikan teladan yang baik. Itu mustahil untuk itu.
Kemudian dikatakan juga oleh Ibnu Siri atas bukan khairola imak kamar tuhi wa mastaqamtu kama qauli lakas tadi. Aku hanya bisa menyuruh apa itu kalau khairah. Aku hanya bisa menyuruhmu untuk melakukan kebaikan. Mengamallah kamu, beribadahlah kamu, beramallah kamu seperti ini dan semacamnya. Apa itu kalau khairah? Yakin pak kamar tuhi, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku hanya bisa nyuruh kata Ibnu Siri. Aku hanya bisa nyuruh kamu melakukan kebaikan ini, itu dalam ini kebaikan yang luar biasa, dalam ini kebaikan yang luar biasa, lagi maksana tuh. Tapi aku sendiri tidak melaksanakannya. Wa mastaqamtu kama qauli lakas ini. Dan aku juga nyuruh kau agar istiqomah, tapi aku sendiri beristiqomah. Aku nyuruh kau beramal, tapi aku sendiri tidak beramal. Aku nyuruh kau beristiqomah, tapi aku sendiri tidak istiqomah. Maka dalam perkataan seperti itu tidak ada masalah yang sendiri. Ini yang dimaksud dengan beliau amar Tuhan saya pada tindakan studi wa mastaqamtu kama qauli lakas tadi. Dan ini menjadi renungan bagi kita semua, menjadi renungan bagi kita semua. Ya memang dalam masalah dakwah memang wajib itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam sabdanya yang sangat simpel sekali, yang sangat simpel sekali karena memang baginda Nabi itu memang bahasanya simpel, bahasanya simpel mudah dipahami, singkat, padat dan jelas. Itu bahasa Nabi. Makanya ada yang dikatakan waktu yang jawab mengenai itu salah satu sifat Nabi. Dalam sabdanya bagian Nabi mengatakan beli dua ini walau ayat. Simpel bahasanya, tapi di dalamnya mengandung banyak arti. Beli dua ini walau ayat. Ini menunjukkan bahwasanya kita diharuskan untuk menyampaikan apa yang kita ketahui dari ajaran baginda Nabi. Dalam hadis ini beli dua ini walau ayat. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, taklif, yaitu perintah. Ada perintah dari Rasulullah. Sebagaimana dalam sabdanya, "Belihu." Ini perintah, taklif, merupakan taklif kepada kita. Belihu, taklif. Yang kedua, tasyrif. Kenapa? Karena diidofahkan kepada beliau. Anni, kata Nabi. Sampaikanlah sesuatu dari itu. Belihu anni. Pertama taklif, kemudian dalam anni itu tasyrif. Walau ayat, dan di sini merupakan takhfif. Jadi ada 3 poin. Ada taklif, tasyrif dan juga takhfif. Kenapa? Walau ayat, walaupun cuma 1 ayat, walaupun cuma 1 hal, walaupun cuma 1 pekerjaan. Itu kata baginda Nabi. Beliau ayat, beliau taklif, kita diperintah. Ani tasyrif karena diidofahkan kepada Rasulullah. Walau ayat merupakan takhfif. Adanya keringanan dalam penyampaian ajaran dari baginda Nabi. Sampaikan walau cuma 1 ayat. Memang benar seperti itu dalam berdakwah. Cuma yang lebih ampuh dan lebih efektif dalam berdakwah yaitu ketika kita memberikan teladan langsung. Kita memberikan teladan langsung, bukan hanya sekedar omongan dan semacamnya. Wala tazawwatu qabla al-mauti nafilatan wala tusalli siwa fardin wala qadhi. Ini kata Ibnu Siri. Wala tazawwatu qabla al-mauti nafilatan. Aku tidak memiliki banyak sanggup. Aku tidak memiliki banyak persiapan untuk menghadap kematian. Aku tidak beramal banyak kesunahan. Aku tidak memiliki hal tersebut, kata Ibnu Siri. Wala usolli siwa fardin wala asubuh, dan aku juga tidak melaksanakan sholat ataupun puasa kecuali yang fardu-fardu saja. Kecuali yang fardu-fardu saja. Ini menunjukkan bukan berarti Imam Busiri ketika kita ngambil dohirnya saja, lantas kita mengatakan bahwasanya Imam Busiri tidak melaksanakan sholat sunnah ataupun sholat sunnah ataupun puasa sunnah, bukan. Karena yang dimaksud Imam Busiri, beliau merasa kurang dalam sholat sunnahnya dan juga merasa kurang dalam puasa sunnahnya. Mustahil sekelas Imam Busiri itu tidak pernah melaksanakan sholat sunnah ataupun tidak melaksanakan puasa sunnah. Mustahil. Karena tapi yang dimaksud yaitu beliau merasa kurang. Dan memang orang ketika sudah merasakan kenikmatan,
maka dia akan fokus terhadap hal tersebut, merasa fokus terhadap hal tersebut. Ketika sudah merasa nikmat, tidak usah jauh-jauh, bukti yang menunjukkan bahwasanya ketika kita sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam hal itu, sehingga hal lain sudah merasa biasa saja. Ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i pernah mengatakan, ketika pertama kali saya masuk ke majelisnya Imam Malik, di situ saya melihat semua orang yang hadir pada duduk, pada fokus mendengarkan, tidak tolak-tolak kemanapun, walau ada apapun. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, seandainya burung bertengger di atas, itu tidak akan gerak-gerak. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketika mereka semua yang hadir di majelisnya Imam Malik semuanya fokus merasa nikmat terhadap apa yang disampaikan dan apa yang ada di dalam majelisnya Imam Malik. Dan sama dengan para ulama rahimahullahu ta'ala rahmatullahi. Ketika beliau semua merasakan kenikmatan beliau berada dalam beribadah, berada dalam taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hal lain itu merasa biasa saja. Tapi ketika beliau sudah beribadah, sudah berzikir dan semacamnya, maka mereka itu akan fokus kepada dia, fokus terhadap amalnya, fokus terhadap amalnya. Maka di sini Busiri mengatakan seperti itu, wala usolli siwa fardin wala asli. Ya, dan ini memang model-modelan kita. Apakah sampai ada sebuah ungkapan yang mengatakan taubuso ini ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Dan ini biasanya dipakai oleh mereka yang mengatasnamakan nyari pahala melalui jalur kemalasan. Itu biasanya dipakai seperti ini. Taubuso ini ibadah. Tidurnya saja itu dapat pahala. Seandainya jika kita pakai akal sehat, kita pikir secara logis, kita pakai akal kita, jika tidurnya saja ibadah, maka bagaimana dengan ibadah yang memang betul-betul ibadah? Lagi, jika tidurnya saja ibadah berpahala, lantas bagaimana dengan laginya? Jika tidurnya saja berpahala, lantas bagaimana dengan wirinya yang dilakukan di dalam puasa? Maka jika kita pakai akal sehat, ini sebetulnya bukan untuk ini ibadah, tapi ini bukan untuk menunjukkan kemalas-malasan, tapi untuk membakar semangat kita untuk semakin beribadah. Tapi asap sekarang malah dipakai untuk leyeh-leyeh, mengatakan ini ibadah. Ada yang dimaksud dari ini yaitu untuk membakar. Yang dimaksud jika tidurnya saja beribadah, jika tidurnya saja berpahala, maka lantas bagaimana dengan laginya? Jika tidurnya saja berpahala, lantas bagaimana dengan sholat sunnahnya? Dan semacamnya ini yang dimaksud dengan hadis itu. Dengan keterangan itu, ta'abir itu bukan karena yang dimaksud, jadi saya mending tidur saja karena dapat pahala. Tidak seperti itu. Maka ini merupakan hal yang perlu kita ketahui. Memang betul. Benar sekali bahwa itu ibadah, tapi yang dimaksud yaitu agar kita semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Kemudian Busiri melanjutkan dalam pasal ketiga, sudah selesai. Wala nazawwatu qabla al-mauti nafilatan wala nusalli siwa fardin wala asumi, merupakan bait terakhir dari pasal kedua. Maka beliau menantikan dalam pasal ketiga mengenai tentang pujian terhadap baginda Nabi dan kemuliaan di dalam baginda Nabi. Beliau mengatakan golak tusuk nadaman ahyam golaman ila anishtakat qadama hubdur qawmin warami wasyad min sabahin ahsya wa bawa tahtan hijarati tashhan musrakan adami. Golak tuninggal sopo itu, golak tuninggal sopo itu sunnataman ing tuntunane wong.
atau ajaran wong. Golak tuninggal sapa ingsun sunnataman ing ajaran wong ahya kang murid-muridi sapa man. Ahya kang murid-muridi sapa man afdhalama ing wong kang petang. Afdhalama ing wong kang petang ila an mustakat marang netawadul. Ila an mustakat marang netawadul. Qadamahu apa dene andorone man. Qadamahu apa dene andorone man. Ad-durra ing loro. Ad-durra ing loro min waroni saking abot. Min waroni saking abot. Wa syaddalan alaihi sapa man. Wa syaddalan alaihi sapa man. Jalan alaihi sokoman min sagobin krono bangete luwe. Min sagobin krono bangete luwe. Min sagobin krono bangete luwe. Ahsya'ahu ing wetenge man. Ahsya'ahu ing wetenge man. Wa tawalan ngelapik sokoman. Wa tawalan ngelapik sokoman. Tahtan hijaroti ing dalem ngisore watu. Tahtan hijaroti ing dalem ngisore watu. Kashan ing lemping. Kashan ing lemping mutrafan adami kang alus kulite. Mutrafan adami kang alus kulite. Kakek membusiri dalam baitnya. Dalam pasal ketiga beliau mengatakan dalam sunnah taman ahyad dolan Madinah. Karena sebelumnya beliau mengatakan wala tazawwaju qabla al-mauti dan wala tusalli wa fardin wala asli. Aku tidak memiliki persiapan, aku tidak memiliki bekal kesunahan untuk menghadap kematian, dan aku tidak melaksanakan sholat maupun puasa kecuali yang terpisah. Kemudian beliau melanjutkan wala sunnah taman, aku meninggalkan ajaran orang atau ajaran sosok yang telah menghidupkan atau membawa kita dari alam kegelapan, yaitu berbeda lagi yang dimaksud man ahyad dhalama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku meninggalkan ajaran beliau, kata yang muslim, ila anistakat qadara hukul qawmi. Padahal aku tahu, kata yang muslim, padahal aku tahu ajaran dia yaitu kakinya sampai bengkak karena harus menahan sakit, karena beliau sangat luar biasa dalam beribadahnya. Dalam sholatnya ila anistakat qadara hukul qawmi. Padahal aku tahu ajarannya yaitu kakinya sampai bengkak. Ajaran beliau apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kakinya sampai buka. Kenapa? Karena saking banyaknya beliau melaksanakan ibadah, banyaknya beliau melaksanakan sholat. Bayangkan sosok yang telah diampuni dosa-dosanya, entah itu matapat dalam mendam di jiwa mar'afah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Fatah, bahwasanya semua dosa baginda Nabi itu diampuni baik yang telah tahu ataupun yang akan datang. Tapi meski demikian, bagaimana tetap melaksanakan sholat sunnah, ini sholat sunnah ya, melaksanakan sholat sunnah sampai kakinya bengkak, sampai kakinya bengkak. Maka bagaimana dengan kita yang masih belum tentu diampuni, yang masih belum tentu diampuni, bahkan dalam sehari semalam masih lebih dosanya yang dilakukan daripada pahalanya. Kita jujur-jujuran saja dalam sehari semalam, kita jujur-jujuran saja. Kita coba kertas sama pulpen kita siapkan. Kita jujur-jujuran, setiap melakukan kebaikan kita tulis, dan setiap melakukan kejelekan kita tulis. Kemudian dalam 24 jam kita kalkulasi berapa kebaikan yang kita lakukan, berapa keburukan yang kita lakukan, dan berapa kesia-siaan yang kita lakukan. Nah, pasti kebaikannya sedikit. Ini Rasulullah yang kebaikannya luar biasa. Kebaikannya luar biasa, tapi beliau tetap
melaksanakan sholat sunnah yang sangat luar biasa sampai kakinya bengkak. Ini merupakan ajaran dari Baginda Nabi yang perlu dan patut kita tiru. Kemudian wasyadda min sawabi, di antara ajaran Baginda Nabi juga wasyadda min sawabi ahsya'ahu wa tawa ta'tal hujamati kashfan mutrafan adam. Ajaran Baginda Nabi yaitu beliau mengikat perutnya karena menahan lapar, mengikat perutnya dengan batu karena menahan rasa lapar. Itu di antara ajaran Baginda Nabi. Tapi meski demikian Baginda Nabi meskipun lapar 3 hari tidak makan pada waktu itu, Baginda Nabi masih memiliki kekuatan, masih kuat. Buktinya dalam perang Khandaq beliau menahan lapar selama lebih 3 hari. Tapi ketika ada batu yang mengganjal, semua sahabat tidak ada yang mampu menghancurkan batu tersebut, Baginda Nabi dengan satu ketukan langsung hancur batu tersebut. Padahal beliau menahan lapar. Dan ini memang ajaran yang diajarkan oleh Baginda Nabi. Yaitu menahan yang namanya lapar. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa bukannya Baginda Nabi ini merupakan orang yang kaya, karena ketika beliau ingin menikahi Sayyidah Khadijah, mahar beliau sebanyak 500 dirham. Itu kalau mahar beliau. Ya, jika kita bicara mahar, sebetulnya dalam fikih Syafi'i tidak ada batas minimum ataupun maksimum dalam mengenai mahar, tidak ada dalam fikih Syafi'i. Akan tetapi dalam fikih Syafi'i disunahkan tidak boleh kurang dari 10 dirham. Disunahkan tidak boleh kurang dari 10 dirham dan makruh jika di atas 400 dirham. Itu juga kita bicara fikih Syafi'i. Sunnah tidak boleh kurang dari 10 dirham. 10 dirham itu mungkin sekarang sekitar 400 ribuan. 10 dirham itu sunnah hukumnya dalam fikih Syafi'i, tidak boleh kurang dari itu. Dan makruhnya jika lebih dari 400 dirham. Itu juga kita bicara fikih Syafi'i. Sedangkan fikih Hanafi itu lebih ketat lagi. Fikih Hanafi mengatakan bahwasanya tidak boleh dan langsung tidak sah maharnya jika kurang dari 10 dirham. Jika misal 10.000, itu jika fikih Hanafi basah, maharnya basah maka menjadi mahar miskin yang jadi. Silakan antum kalau nggak percaya lihat dalam kitab fikih Hanafi. Ada karena dari Zarkashi atau dari Ibn Abidin, Hasyi Abidin. Sedangkan Baginda Nabi itu maksudnya 500 dirham. Tapi Baginda Nabi sampai menahan kelaparan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Baginda Nabi tidak terpengaruh oleh dunia. Karena dunia itu hanya sementara. Paling 70, 80, 90, 100 dan semacamnya. Itu hanya kehidupan kita di dunia. Selebihnya kita akan berada di akhirat. Sampai Baginda Nabi itu mengganjil perutnya dengan batu, saking nahannya lapar kepada beliau. Tapi kalau modelan kita ya jadi ya jangan, karena bahaya juga. Ini ada yang busir baru tanah masakin syarbun minat jumlah.
Terkadang kelapangan itu justru membahayakan terhadap diri kita. Makanya sampai ada sebuah penjelasan yang riwayat yang mengatakan ada faktor yang gunakan. Terkadang kefakiran itu menyebabkan kafir. Terkadang kefakiran menyebabkan kekufuran. Itu benar-benar dikatakan seperti itu. Itu jika kita memang tidak bisa menerima, dia kita tidak bisa menerima. Dan ini merupakan ya memang pada awal-awal kemudian Nabi itu luar biasa ya. Kemudian karena beliau hijrah ke Madinah, akhirnya harta-harta beliau diboikot oleh kaum kafir yang berada di Mekah. Kaum kafir diboikot. Dan memang seperti itu, musibah dalam dunia itu biasa, pasti terjadi. Cobaan banyak sekali cobaan yang dilalui oleh baginda Nabi. Tapi ingat, Allah memuji seorang hamba, Allah memberi cobaan kepada hambanya itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Pasti itu pasti dengan kadar kemampuannya. Bahkan saya Al-Fakir pernah ditanya oleh salah satu orang. Dia pernah nanya dulu kepada saya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman? Sampai sini sampai lalu dia bertanya kepada saya. Bukankah Allah pernah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Saya jawab iya, benar. Tapi bagaimana? Padahal banyak sekali kasus bunuh diri kena musibah ini dan itu akhirnya bunuh diri. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mampu menghadapi ujian tersebut? Dia mengatakan seperti itu kepada saya. Akhirnya Al-Fakir diam, berpikir sejenak, kemudian Al-Fakir mencoba menjawab. Dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala itu memberikan nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala itu memberikan janji kepada kita bahwasanya ujian yang dengan kadar kemampuan kita. Tapi Allah tidak menjanjikan kita pasti akan mampu melewatinya. Tidak. Jika kita beranggapan bahwasanya kita dengan firman Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu menunjukkan bahwasanya kita pasti mampu melewatinya, berarti kita sudah salah memahaminya. Tapi yang dimaksud ayat ini yaitu sesuai dengan kadar kemampuannya, terkadang sesuai dengan tingkatan kita, tapi kita belum tentu mampu melewatinya. Terkadang seperti itu. Atau logika sederhananya, ada yang pernah main Mobile Legends? Ada yang pernah main? Dalam Mobile Legends itu banyak tim di dalamnya loh ya. Dalam Mobile Legends ada banyak tim. Ada Elite, Master, Epic, Legend, Mythic, Honor, Glory, Immortal dan semacamnya. Kita ambil contoh simpel saja dalam logika ini. Walaupun itu tingkatan kita, tapi belum tentu kita mampu melewatinya. Dalam Mobile Legends seperti halnya, semisal tingkatan kita epic, maka musuh kita, ujian kita, cobaan kita sama dengan tingkatan kita epic. Tapi apakah pasti kita mampu melewatinya? Apakah kita pasti victory? Tidak. Kadang-kadang kita defeat. Dan ini menyakitkan ya Bang. Terkadang seperti itu. Jadi walaupun tingkatan kita epic, ketemunya juga sama-sama epic, belum tentu kita mampu melewatinya. Sama dengan cobaan yang diberikan oleh Allah. Walaupun Allah berjanji, cobaan yang aku berikan itu sesuai dengan kadar kemampuanmu, sesuai dengan tingkatanmu, tapi Allah tidak pernah sekalipun mengatakan bahwasanya kamu pasti mampu melewatinya. Tidak. Tapi yang Allah janjikan, kalau kamu ingin melewati cobaan tersebut, kamu mendekat kepadaku, maka aku akan menolong. Itu yang Allah janjikan. Maka saya katakan seperti itu. Makanya Allah mengatakan seperti itu, memberikan janji bahwasanya sesuai dengan kadar kemampuannya, bukan berarti kita lantas
pasti mampu melewatinya, tidak. Tapi kalau kita pengen mampu melewati ujian-ujian tersebut, maka kita harus berserah diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, qad ja'alallahu li kulli usrin yusra. Itu yang dikatakan Allah. Jika kamu berserah diri kepada Allah, maka sudah cukup Allah sebagai penolong, dan Allah akan bukakan pintu kekuatan menjadi pintu kemudahan. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian dilanjut oleh Ibu Sri, wa rawadathu jibalu syumu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama sya'a. Wa rawadat lan nawari wa rawadat lan nawarihu in wong atau Rasulullah. Wa rawadat lan nawarihu in Rasulullah al-jibalu apa gunung. Al-jibalu apa gunung. Asyummu kang dhuwur. Asyummu kang dhuwur min dhahabin saking emas. Min dhahabin saking emas an nafsihi saking awake man. An nafsihi saking awake man. Fa aramaka ningali sapa man. Fa aramaka ningali sapa man atau ngeruhaken sapa man. Ha ing al-jibalu syum. Ha ing al-jibal. Ha ing al-jibal ayyama syamami kang banget minum. Ayyama syamami kang banget minum. Wa akadat lan ngukuhaken. Wa akadat lan ngukuhaken zuhdahu ing zuhudin man. Wa akadat lan ngukuhaken zuhdahu ing zuhudin man fiha ing dalem jibal. Fiha ing dalem jibal. Daruratuhu apa butuh iman. Daruratuhu apa butuh iman. Inna darurata satuhuni kebutuhan. Inna darurata satuhuni kebutuhan. La ta'du ibu orang rusak. La ta'du ibu orang rusak apa darurah. La ta'du ibu orang rusak apa darurah. La ta'du iku ora urusan apa darurah 'alal isami ing atase perkara kang kareksa. 'Alal isami ing atase perkara kang kareksa. Wa kaifa hale kaya apa? Wa kaifa hale kaya apa tadu ngajak ila dunya marang dunya. Siapa yang ngajak darurah kuman apa butuhe wong. Daruratuman apa butuhe wong laulahu lamun ora utawi man. Laulahu lamun ora utawi man lam tukhraj moko ora bakal metu. Lam tukhraj moko ora bakal den metuaken. Lam tukhraj moko ora bakal den metuaken ad-dunya apa dunya. Ad-dunya apa dunya minal adami saking ora ono. Minal adami saking ora ono. Jadi 3 bait ini Imam Busiri mengatakan bahwa walatul jibalu syumu min dhahabin anafsi fa'araha ayyama syamama. Gunung yang menjulang tinggi itu menawarkan diri untuk menjadi emas kepada baginda Nabi. Gunung yang menjulang tinggi itu menawarkan diri untuk menjadi emas kepada baginda Nabi. Akhirnya apa kata baginda Nabi? Fa'araha ayyama syamama. Beliau tolak tawaran dari gunung tersebut. Tawaran dari gunung tersebut. Wa kana zuhdahu biha daruratuhu inna darurata la ta'du 'ala al-asami. Dan semakin luar biasa kezuhudan beliau, luar biasa kezuhudan beliau sampai beliau tidak mau gunung tersebut menjadi emas. Tawaran dari gunung tersebut menjadi emas, beliau enggak mau. Beliau tolak. Kenapa? Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laula la tukhrij dunya min al-akhirah. Bagaimana mungkin Nabi itu butuh kepada dunia? Sedangkan jika bukan beliau, jika bukan baginda Nabi la tukhrij dunya, maka dunia tidak akan ada. La tukhrij dunya min al-akhirah. Maka bagaimana? Makanya ketika gunung nawarkan diri untuk menjadi emas diberikan kepada baginda Nabi tolak. Kenapa? Karena ya beliau sendiri yang menjadi sebab adanya dunia ini. Laulahu Muhammad lama khalaqal afalak dalam hadis qudsi. Allah mengatakan jika bukan karena engkau Muhammad maka aku tidak akan menciptakan bumi dan semestinya, semesta dan seisinya. Tapi sekali lagi zuhud itu ada 2 hal. Ada 2 penjelasan dari ulama.
Ada yang menafsiri bahwasanya zuhud itu meninggal dunia secara dikamiliha, secara keseluruhan, gak mau dunia, apapun itu yang berbau dunia tidak mau. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud zuhud yaitu dunia tidak sampai masuk ke dalam hatinya, tidak masuk menjadi tujuan utamanya, tidak. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya kalau Imam Syadili, Imam Hasan Syadili, beliau luar biasa kayanya. Bahkan kalau beliau ngajar, karena pada waktu itu ketika beliau ngajar, pasti alasnya itu dari permadani yang luar biasa mahal. Tapi apakah beliau itu bukan auliyaillah? Tidak. Beliau merupakan waliullah dan beliau juga merupakan orang yang zuhud. Kenapa? Karena zuhud yang dimaksud yaitu dunia tidak sampai menjadi tujuan utama. Dunia itu hanya sekedarnya saja, hanya sekedar untuk kebutuhan hidup kita di dunia. Dan yang perlu kita selaku manusia ya perlu kita hidup di dunia, ya kita perlu dunia. Kita hidup di dunia perlu yang namanya dunia. Makanya kata Allah dalam firman-Nya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kita lupa terhadap bagian kita di dunia. Kita hidup di dunia dan perlu dunia, yang namanya dunia perlu. Makanya yang dimaksud oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud zuhud yaitu hati tidak dipenuhi dengan dunia. Dunia hanya berada di genggaman tangan saja, tapi tidak menjadi tujuan utama. Baik, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalain, wallahu a'lam bissawab. Seperti biasa mari kita baca terlebih dahulu. Maulaya sholli wa ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Astaghfirullah min laqad nasabtu bihi nas'an lidhi uqumi amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu faman astaqimi dhon qabla al-mauti nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu dhurra min wara wa shadda min sarabin ahsa'ahu wa tawa tahtal hijrati kashhan mutrafal adami wa rawadat hujikalu syummu min dahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamani wa akbadat zudahu fiha daruratuhu jinnat darurata la ta'du ala asami wa kaifata taru dunya daruratu man laulahu la tukhrajid dunya minal adami. Oh ya, saya lupa. Kemarin saya pernah ngasih soal ya, lupa. Ada yang punya jawaban? Ada yang punya jawaban? Ketika perang Badar ada sosok yang menyerupai Suraqah bin Malik sama Rahim. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Padahal wasuf bidati syayatin atau wasul sinati syayatin atau wadubul lubihi syayatin. Setan-setan itu dikerangkai. Lantas bagaimana? Ayo, kita akan sama spekulasi kalian. Lantas bagaimana? Gak ada yang punya jawaban? Baik, hanya yang menyerupai Suraqah bin Malik kata para ulama. Sebetulnya dalam usul sinati syayatin ada dua penjelasan. Ada yang ngomong bahwasanya memang benar-benar setan itu juga dikerangkai. Ada yang ngomong bahwasanya yang dimaksud setan itu menjadi lemah di bulan Ramadan, tapi tidak dikerangkai, tidak dibelenggu.
Oke, kalau kita pakai pendapat yang setan mengatakan tidak dibelenggu, oke, kita selesai. Tapi kalau kita pakai pendapat yang mengatakan bahwasanya setan dibelenggu, maka bagaimana dengan kisah di perang Badar? Maka di situ dalam kitab Bughayatul Qalib dikatakan bahwasanya dalam takbir kita pakai dohirnya saja. Dalam takbir dohirnya yang dikerangkan itu adalah setan. Sedangkan yang menyerupai Suraqah bin Malik yaitu iblis. Itu iblis. Ini bedanya. Iblis yang menyerupai itu iblis, yang dikerangkan itu setan. Yang dikerangkan itu setan. Sedangkan setan itu masih anak buahnya iblis. Anak buahnya iblis. Baik. Karena penduduk saya yang jawab bukan aku semua, saya kasih lagi satu lagi. Dalam sholat tarawih, karena sekarang sholat tarawih loh ya. Dalam sholat tarawih pasti ada nida, pasti ada nida. Iya kan, setiap mau ganti perkataan persolatnya. Ada yang sholat tarawih itu mungkin oke, kalau pertama oke lah, semuanya sepakat. Itu merupakan pengganti dari iqamah. Setelahnya Al-Badru Muhammadin sallallahu alaihi, kemudian Khalifatul Rasulullah ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian fadlu minallahi ta'ala wa ni'mah dan semacamnya. Itu biasa seperti itu kan dalam sholat tarawih. Bagaimana hukumnya? Membaca itu bagaimana hukumnya? Oke lah kalau iqamah adzan ataupun sebelum melaksanakan sholat sunnah memang kita dianjurkan untuk nida sebelum sholat sunnah. Tapi ini sholat sunnah nida yang dimaksud sholat sunnah apa sih, misalnya sholu sunnatal aidi yarhamukumullah, misal seperti itu. Itu yang disunahkan dalam sholat sunnah seperti itu, bukan iqamah tapi nida maknanya. Tapi kalau dalam sholat tarawih seharusnya cukup satu pertama kali. Nah ini diulang-ulang. Lantas bagaimana hukumnya? Sering sama kita dipakai, masa kita nggak tahu hukumnya? Karena berhubung saya yang jawab bisa, jadi saya kasih lagi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.